Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini kita masih dalam kendala pandemi COVID, tidak akan menjadi masalah. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Banjarmelati, juga perangkat kelurahan, yang terhormat perwakilan dari kecamatan, yang terhormat Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, juga tokoh masyarakat yang hadir di sini. Di sini saya selaku perwakilan dari Badan Litbang akan menjelaskan tentang Muskel itu sendiri. Muskel, musyawarah kelurahan, itu merupakan agenda rutin yang dilakukan untuk menentukan sasaran dari DTKS. Nah, kita supaya runtun kita ke DTKS itu sendiri. Jadi kita bahas DTKS dulu, baru kemudian ke Muskel, karena Muskel itu adalah tahapan untuk menentukan DTKS. Next, Mbak. Nah, dasar hukum dari DTKS itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan yang lainnya, bisa dilihat di sini, nggih. Ya, intinya segala bantuan sosial harus berbasis DTKS. Next, Mbak. DTKS itu sebenarnya sudah lama, cuman berganti-ganti nama, mulai dari PPLS, kemudian 2015 berganti menjadi Basis Data Terpadu atau BDT, dan kemudian berganti menjadi DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Terus mengapa DTKS ini harus diupdate, diverifikasi dan divalidasi? Karena yang namanya data itu sangat dinamis. Dia bisa bergerak, hari ini ada yang kaya, besok menjadi miskin. Yang miskin bisa menjadi kaya, ada yang meninggal, ada yang bertambah anak, ada yang anaknya berkurang, dan sebagainya. Supaya lebih jelas, ini kita lihat yaitu apa yang membuat tujuan dari updating atau verifikasi ini. Yang pertama yaitu meminimalisir exclusion error. Exclusion error itu apa? Exclusion error adalah masyarakat miskin yang di luar sana, yang harusnya menerima bantuan tapi tidak masuk dalam DTKS. Kemudian inclusion error. Nah, data yang ada di dalam tapi harusnya dikeluarkan. Seperti apa? Meninggal. Jadi kenapa orang itu sudah meninggal lama tapi tetap ada datanya, sehingga tetap mendapat bantuan dan akhirnya bantuan dikembalikan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu individu di DTKS beserta data pokoknya dapat teridentifikasi secara de jure. Kenapa? Karena memang harus ada dasarnya, keberadaannya begitu. Next, Mbak. Nah, ini apa saja, informasi apa saja yang ada dalam DTKS itu sendiri? Lengkap sekali, Bu, Bapak, Ibu yang terhormat. Banyak sekali data yang ada dan ada dalam data itu sendiri. Mengapa? Ada hasil verifali rumah tangga, mulai dari rumah tangga tidak ditemukan, rumah tangga pindah, bagian dari prelis, ruta ganda, itu bisa dilihat di sini. Kemudian identitas ruta, mulai nama, alamat, dan sebagainya. Juga perumahan ruta, aset ruta, program JPS, dan sebagainya. Intinya lengkap. Biasanya data itu ada dua, ada data online dan ada data offline. Kalau data offline
Jadi dia membawa mulai dari blok 1, blok 2, blok 3 yang berisi ini. Isinya itu ini. Ini lengkap sekali. Asalkan berkata jujur, memberikan informasi yang jujur, insya Allah data yang benar pasti akan kami peroleh. Berikutnya Mbak, sekarang kita bicarakan tahapan-tahapan dari updating itu sendiri, updating DTKS. Mulai dari mendaftarkan diri. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua. Aduh, kok dilihat ya sama Pak Kabit. Saya jadi ndredeg loh. Yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Pemkot, yaitu Barenlitbang, kecamatan, kelurahan, Mbak BCL itu tidak punya kewenangan untuk memasukkan maupun mengeluarkan data seseorang dalam DTKS. Jadi yang berhak untuk memasukkan dan mengeluarkan adalah Kementerian Sosial. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu adalah pendaftaran diri dari jenengan-jenengan semua, mulai dari penduduk yang bersangkutan yang merasa bahwa beliaunya ada perubahan, beliaunya itu masih menjadi exclusion error yang harusnya inclusion error. Jadi dia harusnya masuk tapi belum masuk, bisa mendaftarkan diri secara mandiri maupun ketua RT, ketua RW bisa melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya dilakukan di kelurahan, kemudian akan dimasukkan dalam prelis awal. Ini saya berkaca dari beberapa kelurahan kemarin bahwa loh, ada pertanyaan, saya itu sudah berkali-kali mencoret seseorang, dia itu harusnya sudah keluar dari data itu, sudah saya coret Bu, meninggal, tapi kok tetap keluar di prelis. Pengertian prelis yang jenengan itu adalah prelis awal. Jadi kalau beliau jenengan semua itu mencoret saja tapi tidak masuk dalam prelis akhir yang akan dijadikan dasar oleh petugas cacah lapangan untuk melakukan verifikasi di lapangan, itu tidak bisa dijadikan dasar. Jadi prelis awal ini sebagai dasar untuk melakukan yang namanya muskel. Jadi di sini kita rembuk bersama siapa-siapa yang kita dahulukan. Di sini untuk tahun ini Banjarmelati berapa Mbak? Ya, jadi untuk tahun ini untuk offline-nya semua adalah 20 rumah tangga. Tapi jangan khawatir, berikutnya tetap ada secara bertahap 120. Berarti yang 100 itu dilakukan secara online, yaitu melakukan 100. Ya, berarti 100. Jadi 100 dikurangi 20 ya. 20 dilakukan secara offline seperti ini, menggunakan kertas seperti ini, dan yang sisanya 80 kita lakukan dengan online, sistem online, yaitu Sigdroid. Sigdroid sendiri kita harus menunggu dari Kementerian Sosial untuk membuka aplikasinya. Nah, data-data yang sudah masuk prelis awal itu tadi, jenengan ini jadi tugasnya hari ini nanti adalah menentukan prelis akhir. Jadi prelis awal yang diberikan oleh Bapeda, jenengan pitati mana yang harusnya berubah. Jadi 60% perubahan dan 40% usulan baru. Jadi yang meninggal,
yang pindah, yang tidak ditemukan, yang apa itu tidak domisili di situ, itu harusnya yang sudah mampu itu harusnya memang kita masukkan pre-list yang akan kita diskusikan di sini. Masukkan pre-list, kemudian pre-list itu akan menjadi dasar kita untuk meminta mbak-mbak PCL. Ini bukan mbak ya, yang PCL-nya mencermati, ibu, mbak. Bu Atin, maaf. Nanti Bu Atin akan datang ke rumah-rumah jenengan ya, akan datang ke rumah jenengan dengan membawa kertas ini untuk memberikan mengisi data-data. Dan saya sangat berharap, kami Badan Litbang sangat berharap jenengan-jenengan ketua RT, ketua RW ikut mendampingi. Kenapa? Karena kadang seseorang itu tidak bermaksud berbohong, tidak bermaksud tidak memberikan data benar, tapi kadang beliaunya tidak tahu atau mungkin ada maksud lain. Jadi kalau ada pendampingan dari jenengan-jenengan, setidaknya meminimalisir data yang salah. Sanggup? Berikutnya, jadi kalau sudah jadi pre-list akhir itu kita akan diproses oleh tim kota, dalam hal ini dinas sosial, kemudian baru di sistem offline dan masuk SIG-NG online, kemudian masuk ke data DTKS itu sendiri. Kalau tidak ada hambatan, jadi untuk tahap pertama ini 20 dan 80 akan keluar SK-nya. Jadi data yang baru itu di April 2021. Untuk yang sisanya jangan khawatir, jenengan tetap akan ada tahapan berikutnya. Next, Mbak. Nah, ini kriteria pre-list. Apa saja? Data pendaftar baru itu tadi yang 40%. Mengapa kita perlu pendaftar baru ini? Kita tidak ingin terjadi yang namanya seseorang itu harusnya mendapat bantuan, ternyata tidak. Jadi jangan sampai tetangga kita, lingkungan sekitar kita ada yang harusnya kita tolong, tapi akhirnya tidak mendapat. Berikutnya yaitu DTKS perubahan yang tadi yang diedarkan oleh Bapeda, ya, Bapak kasih ke sos di situ, jenengan 60% ambil dari situ, yang 40% adalah pendaftar baru. Ini kriteria pre-list pendaftar baru bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau semua ada beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa wes kabeh sak RT dilebokni. Nah, itu masalahnya. Kalau semua dimasukkan, kami APBD itu sangat terbatas. PCL datang ke lapangan itu memerlukan biaya. Nah, kalau semua dimasukkan, itu rasanya sayang dana APBD digunakan seperti itu. Jadi kita harus bisa menyaring dari awal. Bagaimana yang kita masukkan di daftar pendaftar baru itu? Paling gampangnya, ini kemiskinan itu soal rasa, soal rasa, merasa miskin atau gimana. Kita tidak bisa mendasarkan seseorang itu miskin dan tidak miskin itu dari bentuk rumahnya, dari penampilannya, dari kendaraannya, itu tidak. Karena kadang rumah yang bagus pun ternyata rumah warisan yang tidak bisa dia lakukan apa-apa. Paling gampang itu ya seperti ini, kita dasarkan pemasukan dan pengeluarannya seperti apa, tanggungannya berapa, pemasukannya berapa. Kalau dihitung per kapitanya nanti ternyata di bawah garis kemiskinan ini 400
rupiah per kepala per bulan, jangan masukkan saja. Kalau dia sudah di atas itu, ya tidak usah dimasukkan, berarti beliaunya itu memang sudah di atas garis kemiskinan. Kemudian belum masuk di TKS yang tadi, yang miskin belum masuk di TKS, silahkan dimasukkan. Kemudian ber-KTP dan domisili di kota Kediri. Nah ini penting. Sekarang banyak sekali tidak berdomisili tapi ber-KTP di sini. Untuk apa? Banyak. Karena apa? Ada yang karena sistem zonasi. Jadi kelihatan kalau pada bulan-bulan tertentu itu mutasi orang untuk berpindah domisili di kota Kediri itu besar sekali karena zonasi. Jadi Bapak Ibu tolong tegas, kalau walaupun ber-KTP tapi tidak berdomisili setidaknya ditolak. Kemudian kriteria prelis DTKS perubahan yang itu tadi, yang meninggal, yang ada penambahan anggota, juga perubahan statusnya. Ini perubahan status, saya juga mengerti perasaan jenengan-jenengan semua mesti ewo pakewo serba ndak enak kalau melakukan perubahan, kok mesti diketing tonggo ya toh, terus gak diundang apa Mbak tahlilan, wes gak entuk berkat, wes repot. Ya itu untuk meminimalisir itu kami memberikan wadah agar mudah, yaitu silakan Mbak kita masuk ke webnya TKPK Kota Kediri. Di sini kita menyediakan tempat aduan. Jadi jenengan bisa mengadu bahwa tetangga jenengan itu sebenarnya sudah mampu tapi kok mendapat bantuan. Jadi bisa masuk ke situ di pengaduan. Jangan khawatir, identitas pengadu kami rahasiakan, karena bagaimanapun kita tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa mendaftarkan ke prelis dan kita lakukan verifikasi kalau tidak ada pengaduan dari masyarakat. Dan juga kalau ada seseorang yang terus bilang, Pak, Bu, saya itu masuk BDT apa enggak? Saya itu katanya masuk BDT tapi kok enggak pernah mendapat bantuan. Di situ kita bisa dicari BDT, kita pastikan. Mungkin dia ngakunya begitu, tidak menerima bantuan, ternyata yang menerima istrinya. Itu sama, jadi satu rumah tangga, cucunya, bukan dasarnya kakak, tapi rumah tangga. Jadi satu atap gitu loh Bu. Pengelolaan atau manajemen keuangannya satu. Jadi satu rumah tangga bisa lebih dari satu kakak. Berikutnya Mbak, kembali ke laptop. Nah, di sini. Next. Sudah? Ini tadi sudah jelas nggih? Ini juga. Nah, ya nanti mulai tanggal 25 Desember ini Bu Atin akan datang ke rumah-rumah jenengan. Jangan khawatir, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, kita Badan Litbang memberikan keamanan kepada Ibu Atin dan jenengan untuk dilengkapi dengan alat pengamanan diri, yaitu masker dan juga membawa hand sanitizer, sarung tangan dan sebagainya. Untuk lebih meminimalisir lagi kontak fisiknya, saya minta tolong kepada pihak kelurahan untuk mempersiapkan data yang ada di prelis. Setidaknya 20 awal itu sudah disiapkan fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi PBB, pipil pajak, dan fotokopi rekening listrik. Untuk itu setelah nanti dilakukan
pendataan oleh PCL tanggal 25 Desember sampai 25 Januari. Berikutnya semoga tanggal 30 Januari ini sudah bisa menjadi data akhir untuk dilakukan, disetorkan kepada Kementerian Sosial. Berikutnya Mbak. Nah ini intinya seperti ini. Jadi kita perlu sinergitas dan juga sudah, data rilisnya sudah, kelancarannya sudah, ini sudah kita berikan masker, juga hand sanitizer, sarung tangan, terus membantu tugas PCL dengan menyiapkan seperti ini. Saya harap Bapak Ibu kerjasamanya untuk updating ini agar apa? DTKS itu merupakan salah satu cara agar tepat sasaran. Apa yang kita berikan, apa yang kita tanggulangi kemiskinan ini tepat sasaran. Jangan sampai terjadi sesuatu dia itu sasarannya kecil, kita memberikan peluru besar, sedangkan sasarannya besar, kita pakai peluru kecil. Jadinya muspro, percuma. Jadi data DTKS ini penting karena itu, agar kita tahu peluru yang tepat untuk memberikan penanggulangan kemiskinan ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa DTKS bukan data kemiskinan. DTKS adalah data kesejahteraan masyarakat 40% terbawah. 40% terbawah ini bukan sekota Kediri, tapi se-Indonesia. Jadi harus seimbang. Kalau Anda memasukkan, setidaknya Anda juga berani untuk mengeluarkan. Jadi harus ada data perubahan. Jadi jangan disuweseli semua minta masuk, yang di dalam ini yang harusnya keluar tidak dikeluarkan, dan itu tergantung kepada jenengan semua. Demikian, kalau ada pertanyaan yang bisa kami jawab, akan kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bro.